Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana rizukna as-sidqa fit taubati wal ikhlasa fil amali. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wa minal kibri wal riya'i wal ujbi. Wakhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratil mukhlisin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, guru kita semua, Kiai Haji Usman Ahmad. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga ketua yayasan dan semua yang berjuang di pesantren Al-Falah. Semoga Allah memberikan kepada beliau ketulusan dan keikhlasan, dan mengembalikan kepada beliau apa yang telah beliau perjuangkan. Allah kembalikan dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri beliau dan keluarga dan keturunan beliau, dan juga anak-anakku semuanya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang manfaat. Akan kami mulai dengan anak-anakku semua yang sangat aku cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Pertama, hadirkan, yakini bahwasanya kalian berada dalam nikmat agung dari Allah. Nikmat besar dari Allah, yaitu kalian setiap saat ditempatkan oleh Allah di tempat yang namanya taman surga. Sungguh tempat yang paling menghibur di saat kita kunjung dari tempat ke tempat adalah tempat menuntut ilmu seperti ini. Ini adalah taman surga disebut oleh Nabi, dan kalian harus yakin tidak ada yang senang di taman surga kecuali ahli surga. Tidak ada senang di taman surga kecuali ahli surga. Tidak ada yang bisa dikirim ke taman surga kecuali ahli surga. Maka anak-anakku semua, syukuri keberadaan kalian di tempat ini. Maka jika ada di antara kalian ternyata hatinya gundah di saat berada di tempat semacam ini, awas, koreksi hatimu, jangan-jangan engkau bukan ahli taman surga. Siapapun di antara kalian yang merasa tidak nyaman berada di tempat semacam ini, awas, hati-hati, jangan sampai engkau termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah. Kalau rasa rindu kepada orang tua wajar, siapapun. Saya mondok 16, 20 berapa, 16 tahun lebih, tetap rindu dengan abah umi saya. Telepon nangis kadang biasa, wajar itu. Akan tapi ketahuilah, keberadaan kalian di tempat ini harus kalian merasa menikmati. Kalau belum, iman kalian yang keropos, anak-anakku semuanya. Kalau segala kekurangan, jauh dari kasur empuk, jauh dari bantal, kemudian tidak ada televisi, macam-macam misalnya, ada aturan. Akan tapi keberadaan kalian, Allah menggiring kalian, orang tua kalian merestui, kalian melangkahkan kaki daftar ke sini, itu dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kalian mulia, dari kemarin kalian sudah tidak tahu sekolah di mana. Maka kalian syukuri, anak-anakku semua, yakini ini nikmat besar dari Allah. Kalian di sini dapat dunia dan di akhirat, dapat dunia akhirat. Duduk saja di tempat mulia semacam ini mendapatkan rahmat dari Allah, dijanjikan Allah sampai bersumpah di tempat ini, Allah memberikan bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, aku turunkan rahmat dan pengampunan di tempat seperti ini. Pertama, syukuri anak-anakku semuanya, syukur. Dan sekarang koreksi diri kalian masing-masing. Kalau berada di tempat semacam ini kok kalian gundah, kalian merasa tidak nyaman, jangan-jangan engkau bukan ahli orang di sini, bukan ahli kemuliaan. Segera tata hati kalian di tempat yang mulia. Apalagi sudah mukim di dalamnya, bagaimana sholat akan terjaga, dzikir terjaga, akhlak kalian terjaga di tempat semacam ini. Pertama, syukur kepada Allah. Maka di malam hari atau setiap sholat kalian ungkapkan kegembiraan dari Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, engkau telah pilih kami untuk masuk pesantren Al-Falah. Lihat di luar sana anak-anakku semuanya, senang sesaat. Senang sesaat anak-anak di usia kalian, Masya Allah, liar. Tidak tahu apa yang dilakukan mereka. Bermacam-macam pelanggaran, mulai dari mata mereka liar, aurat mereka liar, perilaku mereka liar. Kasihan mereka, doakan semoga Allah membimbing mereka. Maka sekarang tugas kalian yang pertama mensyukuri keadaan kalian. Yang kedua,
Lihat anak-anak yang di luar dengan bermacam problem, mulai dari narkoba, zina, segala macam. Kalian pandang mereka dengan kasih sayang. Ini yang kedua. Kalian lihat di sana tuh berat, godaannya berat. Lihat sampai di rumah pun Masya Allah bebas HP, bebas televisi, segala macam. Lihat, itu sebenarnya merusak mereka sendiri. Pandang mereka dengan kasih sayang, anak-anakku semuanya. Ini yang kedua. Kalian harus sudah mulai jiwa dakwah, jiwa hati rahmatnya Nabi ada di hati kalian. Jadi kalau lihat anak-anak sekolah di sana itu, kalian harus doakan, ya Allah, jaga mereka ya Allah. Mungkin kalian lihat anak-anak kecil usia SMP, SMA sudah dibonceng laki-laki sana kemari. Pandang mereka dengan kasih sayang, doakan, ya Allah, jaga mereka, jauhkan dari zina. Jangan sampai kalian hanya bisa merasa senang sudah di pondok lalu merendahkan mereka. Ini perlu kalian memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Ini benteng buat kalian agar tidak keluar dari tempat mulia. Karena kalian semakin menikmati tempat yang baik semacam ini. Jadi kalau melihat anak-anak di luar itu, doain. Karena masalah ancamannya luar biasa. Alangkah banyaknya anak di usia dini melakukan berzina. Anak-anak kecil dibohongi, dizinai dan seterusnya. Belum lagi mukaddimah zina, kehinaan terjadi di luar sana. Tapi kalian anak-anakku dijaga oleh Allah. Maka pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Jadi kalian harus sudah mulai berpikir ya, agar semakin yakin bahasanya kalian di tempat yang mulia. Maka kalau melihat kalian orang di luar sana yang sekolahnya acak-acakan, di sekolah yang bebas dan seterusnya, kalian doakan saja, ya Allah, jaga mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jauhkan dari zina ya Allah, jauhkan dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian lanjutannya adalah anak-anakku semuanya, karena kalian sudah berada di tempat yang mulia, kalian harus punya adab di tempat yang mulia. Sungguh tempat yang paling indah adalah pondok pesantren. Makanya kan lihat banyak orang datang mendengar santrinya sudah banyak 1.400, 1.200, 1.300. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Maka selanjutnya adalah adab harus ada, anak-anakku semuanya. Ilmu itu gampang didapat. Ada silsilah, barangkali suatu ketika ketemu lagi dengan Buya akan ada silsilah khusus akhlak, adab kepada Allah. Kalian harus punya saat mengadu kepada Allah. Penuntut ilmu nggak ada tahajudnya, mau cari apa? Duha harus tidak putus. Jadi mengadu akhlak kepada Allah harus kalian khusyuk juga dengan Allah. Biasakan malam hari untuk mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini harus akhlakmu kepada Allah. Ini singkat saja anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah akhlak dengan Rasulullah. Biasakan lidahmu membaca salawat kepada Rasulullah, pembuka segala kebaikan. Sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kalian bersolawat sekali, Allah balas 10 kali. Membaca salat kepada Rasulullah sambung dengan Nabi. Kalau engkau membaca salawat sekali, Allah balas man shalla alayya. Nabi bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Kalau ada orang bersalat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Bagaimana balasan dari Allah? Kalau seandainya kita salawat sekali, anak-anakku semua, dibalas oleh Allah satu saja sudah lebih bagus karena dari Allah. Tapi Allah yang maha pemurah, engkau dibalas 10 kali. Lalu balasan dari Allah bagaimana? Dan disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, solawat dari Allah itu apa? Akan mengeluarkan kalian dari kegelapan kebodohan menjadi orang punya ilmu, gelapnya hati susah jadi gembira, gelapnya rezeki menjadi dicukupi, gelapnya kehidupan menjadi mulia. Maka jangan lupa anak-anakku, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasakan dalam langkah-langkahmu untuk baca salawat. Maka Buya pesan bahasanya, sehari jangan kurang dari 300 kali. Sehari jangan kurang membaca salawat 300 kali. 300 pendek anak-anakku semuanya. Kalau kalian berjalan dari sini ke gerbang sana sudah 100. Jangan merasa pelit menyisihkan waktu untuk baca salawat kepada Rasul 300 kali. Dan hadirkan Nabi. Biasakan perbincangan kalian tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi, akhlak Nabi. Ini akhlak kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan membaca salawat. Baca salawat. Perbanyak salawat. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Termasuk di saat kalian mendengar nama Nabi, jangan sampai kalian tidak membaca salawat. Khawatir kalian digolongkan orang belit. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang di saat mendengar namaku disebut tidak pernah berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ragu, keluarkan suaramu anak-anakku. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhlak kepada Nabi. Yang ketiga ada akhlak kepada gurumu. Secerdas apapun kalau kalian tidak punya adab kepada guru, gak akan dapat ilmu. Biarpun kalian belajar kepada wali kutub, bahkan jika engkau belajar dengan Nabi sekalipun, jika kalian tidak punya adab maka akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal juga belajar kepada Rasulullah. Maka adab luar biasa anak-anakku semua, akhlak yang mulia. Adab dengan mahabbah,
adab dengan mahabbah. Jadi harus ada cinta kepada guru kalian. Maka jangan lupa kalian, Buya mengajari anak-anak semua yang dengan Buya itu, jangan lupa mendoakan guru-guru kalian, guru di kampung atau guru di rumah. Hadirkan, sisihkan waktu untuk menyebut nama-nama guru kalian untuk kalian doakan. Sebut semampu kalian. Jangan dianggap itu sepele, itu besar di hati kalian. Doakan guru-guru kalian. Jadi yang pertama adab, adab tata krama, hormat, tata krama, ngerti akhlak yang mulia, sopan santun dengan guru, tidak ngomong kasar, tidak Kemudian masalah cinta, cinta sederhana. Anakku, ditandai cinta itu dengan kalian selalu mendoakan guru-guru kalian. Keberkahan kita ini, keberkahan ilmu kita kalau kita selalu mendoakan guru. Ingat guru. Imam Ahmad ibn Hanbal kenal gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata, demi Allah, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali Imam Syafi'i aku doakan. Maka doakan guru dulu. Ya, hendak kita doakan, semua guru-guru doakan. Itu menyambung hati kalian kepada guru kalian. Yang kedua adalah jangan biasa membicarakan kejelekan guru, na'udzubillah. Kejelekan orang lain saja tidak boleh, apalagi guru. Guru kita adalah manusia, mungkin ada kesalahannya. Cuman kadang seorang anak itu diuji oleh Allah sehingga tidak mampu ditampakkan kejelekan gurunya, Allah tidak mampu membicarakannya. Atau prasangka buruk. Yang ketiga adalah prasangka buruk. Kalau kalian biasa prasangka buruk dengan guru kalian, Masya Allah, ini musibah besar kepada kalian. Jadi ini, adab, akhlak. Kalau kalian tidak punya adab, tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan. Kemudian Buya tambah lagi bahwasanya khidmah, adab, akhlak, adab ya akhlak, mahabbah kecintaan, khidmah. Mungkin biar ditekankan sekarang masalah khidmah. Khidmah itu pengabdian. Anak-anakku semuanya, jika ada santri 100, semuanya belajarnya sama, cerdasnya sama, tapi ada 10 anak yang dia biasa khidmah, cawe-cawe, bersih-bersih, macam-macam, pokoknya ikut aktif di dalam mengikut menolong saudaranya yang lainnya. Khidmah, apakah bersih-bersih atau membangunkan anak-anak, pokoknya aktif membantu, maka beda rasanya dan beda hasilnya. Yang akan menjadikan cepat sampai kepada keberhasilan adalah setiap santri yang punya jiwa khidmah. Sehingga para ulama dahulu itu khidmah itu nomor 1, bahkan sebelum ilmu sekalipun. Bahkan untuk khidmah kalian itu akan punya 2 faedah. Yang pertama adalah akan meruntuhkan kesombonganmu. Khidmah meruntuhkan kesombongan. Sebab kalau menuntut ilmu dengan sombong gak akan dapat ilmu. Tapi dengan berkhidmah kepada guru, melayani teman-teman, melayani santri, ikut aktif. Makanya semua yang ikut ambil khidmah, apakah bersih-bersih sampah, peka kepada urusan pondok, ini beda. Itulah yang bakal menjadi penerus dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khidmah itu penting. Biarpun sama-sama cerdas, nggak bisa mengalahkan khidmah. Khidmah itu dahsyat, keberkahan karena apa? Menolong orang lain. Maka Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau kalian aktif membantu yang lemah, ada adik kelasmu yang lemah, adik kelasmu yang tidak kerasan, kalian peduli kepada mereka, lalu kalian bantu, maka ketahuilah yang akan dibantu oleh Allah adalah kalian sendiri. Maka khidmah. Khidmah pertama adalah menundukkan kalian agar tawadhu. Yang kedua adalah mengikat. Yang punya khidmah akan terikat dengan kemuliaan. Makanya kalau santri itu mondok, hanya mondok saja, setelah lulus bubar, nggak ada sambung hati. Biasanya karena tidak punya khidmah. Tapi kalau kalian punya khidmah, sampai kapanpun kalian tidak akan terpisahkan. Selagi kalian tidak terpisahkan, itu tanda ilmu yang manfaat. Ada seorang tuh lupa dengan, makanya kalau sekolah-sekolah yang lain, wah alma mater hanya sekedar berbangga, aku lulusan di sana, nggak ada jiwa juang. Maka kalian jangan hanya mondok sekedar mondok, ikatkan hatimu. Maka dengan berkhidmah, kalian berjanji, mungkin kalian akan melanjutkan sekolah di mana kalian harus lintaskan di hati kalian, nanti kalau aku berhasil, aku akan berjuang di sini. Niat khidmah, atau kalian mulai khidmah saat ini. Sampai sebagian para ulama itu kalau mendidik santri itu bukan ilmu dulu, khidmah, diuji dulu ketulusannya. Termasuk kalau kita punya anak-anak yang bakal kita beri, yang khidmah itu akan mendapatkan prioritas dalam segala pelayanan nanti. Khidmah itu penting karena kesombongan sudah ditanggalkan. Sebagian ulama ada santri belajar, tidak suruh belajar, suruh mengut sampah 6 bulan, 4 bulan. Sampai santri yang lainnya bingung, kenapa kok orang ini gak boleh belajar? Enggak, biar dia mengut sampah. Nata sandal semuanya. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, lalu dipanggil suruh duduk paling depan. Yang lain pada bertanya, ini kisah kenyataan. Ya Syekh, ini orang ternyata pinter anak ini. Kenapa kok tidak belajar dari dulu? Kok nunggu 6 bulan? 6 bulan suruh mengut sampah. Dia dijawab oleh sang Syekh. Saya tahu dia di rumahnya sana adalah anaknya orang hebat, orang alim. Saya tidak ingin dia datang ke pondok ini dengan kesombongan. Maka saya pangkas kesombongannya untuk mengambil sampah 6 bulan, baru dia layak duduk di tempat ini. Makanya dia cepat pinter. Kalau sudah hatinya dihilangkan kesombongannya, bisa menjadi orang alim. Itu anak-anakku semuanya. Maka khidmah ya,
cawe-cawe, aktif, membangun pondok, itu adalah kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti akhlak kepada orang tua kalian, ini panjang sebetulnya, nanti ada silsilahnya. Punya singkat saja, akhlak kepada orang tua kalian. Bagaimana dengan orang tua kalian? Jangan mengangkat suara. Ini ada silsilah. Barangkali nanti kalau ada kesempatan untuk melihat video Buya, sekali video hidup indah dengan berbakti pada orang tua, lihat yang khusuk, suara son yang indah, 1,5 jam, nanti lalu disimpulkan nanti. Hidup indah dengan berbakti pada orang tua, agar kalian ngerti bagaimana berbakti pada orang tua. Maka di sini kunci, wahai para guru, bahwasanya selagi anak-anakmu, anak-anak santri ada di sini, ajarkan dia untuk baik kepada bapak ibunya untuk di rumah. Dan hei orang tua, kalau ada, ajari anak-anakmu agar baik kepada gurunya. Jadi kita begitu. Kalau kita dengan anak-anak harus kita percermati. Mungkin ada anak yang pulang pergi, kalau dia cara turunnya dari sepeda saja sudah nggak benar, ditegur. Jangan dibiarkan. Karena apa? Kalau dia tidak baik dengan orang tuanya, dia nggak akan bisa baik. Jadi seorang guru harus peka begitu. Misalnya ada turun dari sepeda sama mamanya, kok umiknya kok tidak salaman dengan cara yang baik, maka ditegur, sayang sini, salam balik kepada umikmu. Umikmu adalah melahirkanmu. Umikmu adalah pendidikan. Kalau Anda bisa menjadikan anak berbakti pada orang tuanya, itu keberhasilan yang sesungguhnya. Dan seorang ibu yang baik adalah yang bisa mendidik anaknya, bisa berbakti kepada gurunya. Makanya kalau kita punya anak, sudahlah pasrah kepada guru, terserah mau diapain saja. Sehingga nanti ada kunci menuntut ilmu. Maka seandainya suatu ketika kita bisa ketemu dengan wali santri, akan kami kukuhkan. Yang repoti penuntut ilmu adalah bapaknya biasanya, atau ibunya. Makanya kalau kita nyoklakan anak di pondok, itu pasrah total kepada guru. Jangan diganggu, karena guru berpikir siang malam mikir bagaimana santri itu benar. Wahai anak-anakku semuanya, guru setiap hari berpikir rapat ngurusi kalian. Makanya kalau ada orang tua yang ruwet, ikut cawe-cawe, itu nggak bisa benar anak itu. Makanya biasanya para ulama-ulama itu malah pasrah, sudahlah, terserah anak saya mau jadi ketukang sapu juga boleh, padahal anaknya ulama. Itu adalah kunci keberhasilan. Anak-anakku semuanya paham? Pahamkan orang tua kalian. Kalau ada orang tua kalian suka komplain, marah-marah, Umi, keberkahan ilmu saya adalah baik dengan pondok. Umi nggak boleh marah-marah, gitu. Dan wahai para guru, ajarkan kepada anak-anak kita agar berbakti pada orang tuanya. Berbakti pada orang tuanya harus kita cermati. Kalau kita mendengar berita tidak baik, kita dudukkan secara khusus, sayang, kau tidak boleh seperti itu. Ketahuilah anak-anakku semua, sepintar apapun dirimu, sehebat apapun dirimu, jika kalian durhaka kepada orang tua kalian, kalian tidak akan bisa bahagia. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah akhlak dengan sahabat kamu. Yang keempat ya, akhlak kepada sahabat-sahabatmu. Bagaimana kalian dengan teman-temanmu? Awas, jangan sampai kalian dengan teman-temanmu tidak baik, sopan, saling menghargai. Termasuk khidmahlah kalian dengan teman kalian. Kalau seandainya begini anak-anak semuanya, kalau kalian berempat makan di nampan, tidak tahu caranya di ini. Kalau di pondok Al-Baca makan dengan nampan, kebersamaan. Kalau makan di nampan itu, ketahuilah, kamu jangan menjadi orang yang pertama keluar dari majelis, dari nampan. Biasanya gara-gara takut nyuci piring. Tidak, kalian harus menjadi, saya akan mencuci piring, karena aku akan khidmah untuk sahabatku. Dimulai dari sifat mulia itu, sifat menolong saudaranya. Ada sifatnya jelek, belum apa langsung lari. Itu budaya tidak baik anak-anakku semua. Jangan dianggap sepele, karena kalian akan memperbudak kawanmu. Kalian akan memperbudak penuntut ilmu. Kadang-kadang piketnya sendiri dia nggak perhatian, nggak bisa jadi orang besar kalau orang teledor terusan piketnya. Nggak bisa besar, sebab dakwah ini adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad kok. Kalau kalian memperbudak sahabatmu, nggak bisa jadi besar. Akan tapi jadilah kalian orang yang menolong sahabat-sahabatmu. Kemudian yang kelima adalah akhlak kepada kitab-kitabmu, ilmumu. Tolong naruh kitab yang benar, bukanya yang sopan, bukan untuk nyimpen duit. Jadi ada cara menusunnya. Ini ada susunan yang tertinggi adalah Al-Quran, kemudian tafsir, hadis, semuanya ada. Jadi kalian dengan kitab pun cara membawa pun, kalian hormati itu adalah ilmu kalian. Itu biasa di pesantren-pesantren diajarkan yang demikian ini. Ini 5 akhlak, biasanya ada penjabaran yang panjang. Selesai anak-anakku semuanya. Insya Allah kalau kalian pegang, kalian menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tinggal sekarang saya berbicara dengan orang-orang mulia yang dimuliakan oleh para guru-guru, para ustadz, para pejuang, para pembina, pembimbing, dan semua yang ada di sini. Ketahuilah, Anda nikmat. Syukuri apa yang Anda lakukan saat ini. Anda setiap hari ngurusi wasiatnya Rasulullah. Setiap sholat yang mereka lakukan akan nyampe kepada Anda pahalanya. Al-Quran yang mereka baca akan sambung kepada Anda. Biarpun Anda guru matematik, tapi Anda ngajari matematik siapa? Orang yang menuntut ilmu agama. Biarpun Anda guru bahasa Inggris, berbeda. Hei guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris ini? Hei guru bahasa Inggris, berbeda di saat Anda ngajar bahasa Inggris di pesantren, di saat Anda ngajar bahasa Inggris kursus di luar sana. Beda. Yang kursus di luar nanti nggak tahu, mungkin jadi gayat lalu berzina di sana. Anda ikut andil. Tapi di sini Anda ngajar bahasa Inggris untuk siapa? Penuntut ilmu agama. Beda Anda di sini. Satpam di sini sampah. Beda dengan satpamnya tempat pelacuran.
Maka semua yang bergabung di sini harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur dicabut oleh Allah, dipindah ke tempat yang hina. Naudzubillah. Maka ini syukuri Anda urusan dengan santri wasiatnya Rasulullah. Kalau Anda tulus dan ikhlas sambung hati Anda dengan Allah, maka sebanyak mereka sujud, pahalanya akan kepada Anda. Apalagi nanti menjadi juru dakwah, menjadi ulama, semuanya pahalanya akan diberikan kepada Anda. Kalau tadi disebut di antara para pejuang-pejuang bersama beliau sudah meninggal, alangkah nikmatnya yang mereka rasakan saat ini. Allah, indah. Mati sudah punya bekal, lihat semua yang belajar di sini pahalanya akan nyampe kepada mereka. Maka kami himbau kepada para pembimbing, bersyukurlah, ini nikmat besar Anda mengajari anak-anak. Kemudian tujuan anak-anak Anda mendidik adalah agar mereka itu baik di dunia dan baik di akhirat. Tapi target yang paling inti terpenting adalah target akhirat. Maka dari itu mohon curi setat. Karena beliau menyampaikan kita gaya khalaf harus ada. Gaya orang model sekarang ada ijazah sekolah dan sebagainya. Buat biar orang mau. Akan tapi apa tujuan utama adalah menghantarkan kepada Allah. Kalau nanti jadi bisnismen kenal Allah, orang kaya kenal Allah. Maka tadi disampaikan program apa tadi? Tahfidz sama wusta. Sebetulnya itu program inti. Aslinya seperti itu. Karena agama curi setat. Semuanya dukung itu. Karena jadikan anak di sini insinyur misalnya suatu ketika, tapi wudhunya bener, fikihnya ngerti Allah. Tujuan utama justru itu. Jadi semuanya ini adalah untuk menjaring agar masuk di sini, lalu sekolah umum, kemudian setelah itu tiba-tiba kita ambil kesempatan, kita beri pendidikan agama, bersyukurnya luar biasa nanti. Sekarang mungkin masih biasa syukurnya, tapi di saat mereka sudah menghadap kepada Allah, terima kasih, aku mencari ilmu dunia, ternyata aku diberi ilmu akhirat. Ini tolong, ini dipentingkan. Jadi termasuk kita juga ada SMA yang kita buat, akan tapi kita cari setak. Jadi semuanya akan kita kurangi pendidikan umum sebanyak-banyaknya, tapi kita buat kursus misalnya. Karena tujuan kita memang untuk agama, tapi pendidikan umum penting agar mungkin jadi seorang, mungkin keluar dari sini presiden. Tapi kalau presiden tidak ada ilmu agama, presiden culas. Tapi karena ilmu agama yang kuat, presiden yang benar, termasuk tahfidzul Quran dan sebagainya. Maka lihat mereka akan bersyukur nanti. Sehingga nanti kalau ada seorang anak dari sini punya perusahaan raksasa, karyawannya 1000, 2000, sholat raweh nggak usah bingung undang ustadz, karena dia sudah pintar bisa ngajar sekalian. Maka dari itu mohon kepada para guru, nomor satu kan adalah bagaimana mereka kenal Allah. Biarpun Anda harus sukses dalam mengejar matematik, sukses dalam mengajar bahasa Inggris, sukses dalam ilmu-ilmu dunia, tapi ketahuilah, jadikan ilmu yang Anda ajarkan dari ilmu umum itu perangkat untuk menyempurnakan mereka dalam berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus disampaikan, bahwasanya rindukan Anda, pokoknya cari setat. Bagaimana mereka kenal Allah? Sehingga matematik yang Anda ajarkan untuk orang yang kenal Allah, bahasa Inggris yang Anda ajarkan untuk orang yang kenal Allah. Bahkan kalau perlu di sini mahir berbahasa Inggris, mahir berbahasa Arab. Ilmu dunia hebat, ilmu agama juga hebat. Itu yang diinginkan. Akan tapi ketahuilah wahai para hamba-hamba yang ada di sini, khususnya para guru-guru mulia, sebesar apapun pondok ini, kalau ternyata hati kita nggak benar, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Maka jangan lupa tata hati. Kita datang ke sini untuk menghantarkan anak kita sampai kepada Allah. Maka ketulusan yang harus kita tingkatkan. Wahai para guru, para ustadz, jangan sampai ternyata waktu kita mati kita mencari pahalaku ada di mana. Enggak ada. Biarpun di situ ada pahala banyak, tapi tidak nyampe kepada kita karena hati kita tidak benar. Hati kita belum karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu niat yang benar. Insya Allah niatnya sudah benar, tapi perlu dijaga. Setan tidak akan diam. Setan berjanji. Setan itu nongkrongnya bukan tempat pelacuran atau tempat busuk. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berjanji akan aku goda anak Adam itu di tempat-tempat yang baik, di lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid. Setan ganggu, sehingga kadang-kadang keluar dari jalur mestinya menghantarkan umat kepada Allah, tidak. Maka jangan sampai tertipu nanti. Jadi keberhasilan sekolah nanti harus nilai plusnya di pondok ini adalah mereka anak-anak yang soleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sisi lain matematikanya dahsyat, bahasa Inggrisnya hebat, tapi ternyata di balik itu semua ada yang lebih hebat. Dia lebih hebat urusan agamanya. Allah, dahsyat. Maka dari itu kemudian kami akan menyampaikan 3 hal untuk kepada sama pengurus yang di sini, bagaimana agar lestari perkumpulan ini. Dan mohon diingat, kalau perlu setiap perkumpulan diulang lagi kalimat ini. Yang pertama adalah niat karena Allah, bukan karena posisi dan kedudukan. Kalau sudah orang bukan karena Allah, gak akan bisa istiqomah. Ribet tuh ngurusi satu masjid, berantem sama wakil ketuanya, ketua sama sekretaris. Itu urusan masjid kecil. Kalau bukan karena Allah akan ribut terus. Tapi ingat, karena Allah, perbaharui niat ini. Yang kedua adalah membangun cinta di antara kita.
Di antara pejuang itu harus saling mencintai. Lihat, tujuan kita adalah Allah. Kalau orang ikhlas dan saling mencintai nggak penting, yang di depan siapa sih? Kalau seandainya beliau ayahanda kita tuh memilih misalnya nanti buat universitas, lalu dipilih seorang rektor yang paling bebel, paling bodoh. Sudah terlanjur dipilih, apa boleh buat? Karena memilih beliau misalnya, sudah dipilih kita buat universitas, rektornya paling bebel, paling bodoh. Apa tugas kita? Tinggal datang kepada rektor yang bebel. Hei rektor yang bodoh dan bebel, aku tahu kau bodoh, tapi programmu harus berhasil, aku di belakangmu. Begitu, bukan gembosi. Kalau gembosi tanda tidak ikhlas. Ini adalah secara umum nasihat. Jadi ini kunci, yang penting ini program berjalan. Siapapun yang ketua di SD, siapa istri, nggak penting. Bahkan jangan sampai ada di antara kita berjuang di tempat mulia ini ternyata mencari kedudukan dan posisi. Maka sebetulnya runtuh adalah niat kita, iman kita. Maka karena Allah. Jadi yang kedua adalah membangun cinta. Lihat, di antara sesama pejuang harus ada cinta, tegur sapa yang indah, semua saling menghargai, ditandai dengan tadi yang pernah kami sampaikan, saling mendoakan ada para ustaz. Kalau perlu semua pejuang di sini punya kasyaf nama daftar namanya. Setiap malam habis tahajudan dibaca si fulan. Ada mungkin yang sering nyelkit ngomongnya, didoain semoga dia diampuni oleh Allah. Tidak usah nyimpan dendam. Saling mendoakan di antara sesama pejuang. Ketahuilah dan Anda nyatakan diri Anda sendiri, wahai para pejuang, para asatid, jika Anda tidak bisa mendoakan satu pun dari yang ada, mungkin hati Anda sudah kotor dan rusak. Kan ini semua pejuang ingin bertemu Rasulullah. Mungkin orang itu akhlaknya tidak baik, mungkin orang itu tidak benar dengan kepadaku, tapi gak penting. Anak tidak boleh jadi korban. Aku tetap doakan, wong dia sudah berjuang di sini hanya karena perilakunya jelek saja. Kenapa saya benci? Saya doain, ya Allah, ada satu ustadz atau sahabat juang, akhlaknya tidak baik, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, bimbing dia, ya Allah. Bukan kita benci. Yang pertama mendoakan dia. Jangan mendoakan jelek. Yang kedua adalah agar terbangun cinta. Jangan prasangka buruk dengan sesama pejuang. Ini merusak. Setiap ada punya ide katanya, kamu begini. Setiap saudara, kamu begini. Tidak. Kalau Anda merasa ragu, tanyakan. Agar hilang keraguan Anda. Tapi lihat, biasanya berbincang di belakang. Apa sih yang diambil keputusan? Karena dia merasa sombong, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Rusak, akan hilang cinta. Yang ketiga adalah, tolong jangan membiasakan membicarakan di antara sesama pejuang. Kadang-kadang ini adalah godaan. Urusan masjid saja gunjing. Grup satu, grup di atas sama grup bawah. Masjid kecil. Anak marbot sama sekretaris sudah duduk ngomongin ketuanya. Ketua sama wakilnya sudah ngomongin. Kalau ada tempat seperti itu tidak akan berkah, akan menjadi neraka yang hadir di tengah dunia ini. Karena hatinya kotor semuanya. Jadi membangun cinta dengan cara saling mendoakan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa prasangka baik dengan sesama pejuang. Jadi ide-ide apapun, lihat, kita tanggapi adalah prasangka baik. Kemudian setelah itu jangan membicarakan kejelekan siapapun. Yang ketiga, agar lestari sebuah perkumpulan ini, yang ketiga adalah menjadilah Anda orang yang mudah mengingatkan dan mudah untuk diingatkan. Kunci. Dalam sebuah perkumpulan ada orang keras kepala, senang mengingatkan, tapi giliran diingatkan cemberut dia, nggak mau noleh lagi. Wah, dia ngelebih kayak malaikat ya. Ngelebih Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kalau diingatkan senang bahagia dan memberikan hadiah bahkan. Sayyidina Umar kalau diingatkan. Maka dalam sebuah perkumpulan ini kalau ada orang modelnya seperti itu, ada orang modelnya nggak bisa diingatkan, tapi pinter mengingatkan, ini bencana juga. Ada lagi, dia senang diingatkan, tapi pengecut nggak pernah mengingatkan. Saya kemarin di mana suatu ketika ada ditanya satu orang, siapakah Buya, orang yang paling Buya sayang? Nih, anak kampus, anak putri bertanya tentang siapa orang yang paling Buya cintai dan Buya sayangi. Oh, sederhana. Orang yang paling saya sayang dan saya cinta adalah dia yang berani mengingatkan saya. Selesai. Orang yang mengingatkan saya berarti nyelamat, senang saya selamat, kan begitu. Orang yang paling saya sayangi dia yang bisa mengingatkan saya. Maka jadikan ini rumus dalam hidup. Pokoknya kalau ada mengingatkan kepadaku, aku harus senang dengan dia. Kalau ternyata hati saya tidak senang, ini ada kesombongan di hati saya. Maka biasakan budaya mudah mengingatkan dan mudah mengingatkan dalam sebuah perkumpulan. Ini nanti akan berlaku di mana? Dalam diskusi rapat. Rapat ini kadang-kadang ada orang keras kepala, merasa paling tua, merasa paling besar jasanya, merasa paling ini, pendapatnya kalau tidak dipakai langsung keluar dari majelis. Ya sudah, kalau nggak mau, ya sudah, saya nggak mau bantu. Ini adalah iblis sebetulnya. Tapi lihat, kalau ada kita pendapat disodor, mungkin ada yang paling pinter, apalagi merendahkan gurunya lebih rendah dan. Jadi kalau kita dalam sebuah diskusi, lihat, kalau kita menyampaikan sebuah pendapat, kalau ternyata pendapat kita tidak pakai, ya mungkin pendapat orang lain lebih banyak, lebih bagus.
Jadi nyantai saja. Jadi tidak ada orang keras kepala dalam sebuah diskusi. Sebab ada yang menjadi duri dalam daging sebuah perkumpulan adalah di saat munculnya orang keras kepala. Keras kepala sebenarnya nggak bisa nerima pendapat orang lain, nggak bisa dinasihati. Tapi kalau kita lapang hati, di saat ada usulan lebih bagus, alhamdulillah. Biarpun itu usulan orang gila. Biarpun itu usulan orang gila, kalau benar kenapa tidak diambil? Nah, orang gila sekalipun, apalagi sahabat kita seperjuangan. Saya buat contoh misalnya Ibu, ada orang gila berdiri di samping jembatan. Ada jembatan panjang, ada orang berdiri. Orang gila berdiri. Anda lewat, naik mobil sama keluarga. Orang gilanya bilang, Pak, jembatannya roboh. Apakah Anda berkata, oh dasar orang gila, Anda genjot saja, kecebur nanti mati. Biarpun orang gila kalau kebenaran, kenapa tidak? Artinya membiasakan kita nerima kebenaran dari siapapun itu penting. Maka ini rumus dalam perkumpulan adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Maka jika Anda diingatkan oleh sahabat dan perjuangan, poin besar, dia adalah orang yang baik kepadaku, aku harus cintai dia. Tidak ngedumel, tidak ngedendam. Sebab biasanya kalau diingatkan mesti cari-cari kesalahannya. Awas nanti lain kali. Kamu juga begitu? Wah, ini repot, nggak bisa benar. Kemudian biasanya ini yang jadi repot adalah dalam diskusi, sehingga kadang-kadang rapat membawa marah gara-gara pendapatnya tidak dipakai, lalu dia putus asa, lalu dia ngutung kalau bahasa Jawanya, pergi, nggak mau ya sudah, kalau nggak mau dengan pendapat saya sudah. Kemudian jeleknya lagi, kalau orang punya sifat jelek, tidak punya rumus yang ketiga tadi, di saat pendapatnya tidak dipakai, lalu pendapat orang lain dipakai, doanya adalah semoga gagal. Oh, ini tidak bisa, jelek memang manusia busuk itu. Giliran gagal tuh sudah aku bilang, aku akan bilang pendapatku yang hebat. Lah, ini adalah orang yang tidak dibenarkan. Maka tolong tiga hal ini adalah rumus dalam kebersamaan akan menjadikan indah. Endingnya apa nanti? Kita sama-sama di surga bersama Rasulullah. Selesai. Adapun masalah disanjung oleh manusia, sederhana. Mungkin ada yang tidak disanjung. Tidak ada yang tahu bahkan. Termasuk ada di antara yang berjuang di sini, nggak ada yang tahu siapa donatur-donatur tersembunyi. Yang mengirim hartanya untuk bangunan pondok, tidak punya anak di sini, tidak digaji di sini, tapi dia berjuang, hebat dia. Ada atau tidak? Banyak. Ada orang berderma di sini nggak pernah pengen tahu, bukan karena anaknya di sini, bukan karena ngajar di sini. Orang hebat. Maka semua yang sudah berjuang di sini, wahai para asatid, bersyukur Anda dipilih oleh Allah. Kalau Anda tidak bersyukur kepada karunia Allah yang agung ini, lihat, mungkin urusan uang barokah atau kita nyebut tidak gaji. Uang barokah mungkin di lembaga semacam ini, semacam pondok adalah lembaga yang masya Allah berkah, namanya berkah. Tapi ketahuilah, yang lebih besar yang Anda dapat adalah bukan saat ini di dunia, tapi nanti di akhirat. Belum lagi, ketahuilah, kadang kebaikan itu diberikan kepada kita di dunia, tiba-tiba anak kita berkah, rumah kita berkah, semua hidup kita menjadi berkah. Karena apa? Ketulusan Anda di saat berjuang di tempat yang mulia semacam ini. Ini saya bisa kami sampaikan kepada para ustadz-ustadz yang mulia. Jangan lupa doakan kami. Dan ingat, terus berjuang. Sampai kapan? Sampai kita mati. Saya minta kepada Allah, ya Allah matikan kami nanti setelah panjang umur, waktu saya ceramah, waktu saya sujud dalam sholat, waktu saya ngontrol bangunan pondok, dan sebagainya. Pokoknya yang indah-indah deh. Setelah panjang umur. Anda Masya Allah, di saat dalam Masya Allah bimbing santri setelah panjang umur, meninggal, Allah, husnul khatimah, indah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Apa lagi? Doa, Masya Allah. Terima kasih ya semuanya para guru-guru mulia, pejuang-pejuang, dan mohon kalau bisa ada perkumpulan semua pejuang, termasuk satpamnya, tukangnya, dan sebagainya. Karena apa? Tukang itu adalah juga bagian daripada pejuang. Tukang semuanya. Jadi disadarkan, maksudnya apa? Sadar kalau dia itu di tempat yang baik. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, Ahad yang lalu, kami kumpulkan pedagang. Sebab kalau kita majelis Ahad kan ramai. Pedagang itu banyak. Kita kumpulkan ada mungkin yang bisa datang 50 orang. Pedagang. Kami sampaikan kepada para asatid. Kenapa saya kumpulkan? Pedagang saya kumpulkan semuanya, saya kasih 30 menit. Saya kasih tahu. Ngajak bersyukur saja. Pertama Pak, Anda bekerja di tempat yang baik. Coba Anda yakini ini tempat yang baik. Anda dagang, lihat, di tempat yang baik Anda cari nafkah, dapat pahala seperti orang jihad di jalan Allah. Yang kedua, tukang-tukang jualan itu adalah nolong para jamaah yang ngaji, agar yakin betul bahwasanya apa yang Anda kerjakan baik. Apa? Coba kalau Anda dijual di tempat pelacuran atau tempat judi, gimana yuk? Nolong orang judi, dapat dosa. Berarti di sini Anda dapat pahala. Yang ketiga apa? Anda ikut rahmat, mendapatkan rahmat karena ini didoain. Yang keempat, Anda ikut belajar mendapatkan ilmu.
Maksudnya tukang-tukang yang berdiri di sini pun harus sadarkan, kamu tuh bukan bangun hotel untuk zina, tapi kamu bangun Allah. Semakin terikat hatinya, sehingga semakin indah dalam sebuah perkumpulan. Tukang sapunya pun bisa masuk surga mendahului kita kok. Jadi sadarkan kalau ini semua ini dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu dihadirkan semua yang ada di sini. Maka kita ada perkumpulan pejuang itu setiap sebulan sekali. Semua, tidak boleh ada yang terlambat. Yang terlambat itu bakal habis nanti dengan saya. Saya marahi karena saya cinta marahnya. Gak ada yang terlambat. Terlambat itu langsung marah saya berdiri. Kamu mau apa? Karena saya cinta kepadamu, jangan terlambat. Ini paling keras di saat perkumpulan pejuang. Jadi tukang-tukang sudah jejer depan semuanya. Saya pengen Anda itu sadar bahasa ini di tempat yang baik, mulia, supaya tidak pernah berpikir untuk berubah. Tak taunya pindah ke tempat yang hina, na'udzubillah. Tempat perjudian, tempat zina, setiap hari dapat dosa, na'udzubillah. Dibangun bangunannya, dia sudah duitnya habis, duit hasil kulinya tadi habis, tentunya Pak, zina tetap berjalan, ditumpangi dosa terus, na'udzubillah. Maka para asatid, para guru-guru mulia, para perjuang, yakini Anda di tempat yang mulia. Serius, istiqomah, karena Allah, ukhuwah terjalin antar pejuang, saling mendoakan di antara mereka. Ada yang diminta? 1-2 pertanyaan aja, boleh? Silakan. Insyaallah. Yang pertama adalah beliau adalah muridnya Habib Ahmad bin Husin. Habib Ahmad adalah guru kami yang mengajar kita Bulughul Maram sama mustalah hadis dan hadis, ilmu hadis. Adalah guru kami, belajar dengan guru beliau adalah 8 tahun. Enggak tahu Anda belajar berapa tahun? Masya Allah, saya masih kalah. Saya 8 tahun belajar dengan Habib Ahmad bin Husin. Beliau adalah orang soleh, sekarang lagi sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Allah mengangkat derajat beliau. Semangat dalam memerangi akidah-akidah sesat. Panjang umur, sehat afiat. Al-Fatihah. Adapun salawat pada dasarnya tidak perlu pakai yang namanya ijazah, karena yang langsung merintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang merintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Akan tapi ijazah itu adalah untuk mengikat. Jadi sambung dengan Nabi melalui guru-guru. Jadi ijazah itu penting juga. Cuman kami sampaikan, Habib Ahmad bin Husin waktu kami minta ijazah berkata, aku nggak pantas ngasih ijazah. Aku tidak pantas dikasih ijazah. Gimana saya ngasih ijazah? Guru. Saya dikasih ijazah saja belum pantas dengan perilaku saya. Bagaimana saya ngasih ijazah? Saya juga katakan yang sama. Saya dikasih ijazah saya belum pantas, gimana ngasih ijazah? Cuman saya hanya ingin menyambungkan saja dengan sanad guru-guru. Maka bacalah salawat. Yani ijazahnya adalah bukan ijazah kamu aku beri sebagai murid dan sebagainya, akan tapi agar sambung saja dengan guru-guru yang mengajar saya, termasuk Habib Ahmad dan yang lainnya, Habib Hasan dan yang lainnya, termasuk ulama-ulama di Hadramut. Maka kami ijazahkan kepada semua yang ada di sini untuk membaca salawat apa saja yang Anda bisa tentang salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, kami terima ijazahnya. Kami ya, ingat, tapi tanpa ijazah pun semua disunahkan, tapi ada sambung. Kalau ditanya, Anda bisa sambung dengan guru-guru. Baik, adapun yang kedua adalah sholat subuh tidak serta-merta, ada rentetannya, kesadaran dahulu, kesiapan dan sebagainya. Jadi untuk membangun sholat subuh itu tentu tidak hanya waktu menjelang subuh saja, tapi jauh-jauh hari sering disuarakan tentang keutamaan sholat subuh. Bukan sholat subuh saja, keutamaan sholat secara umum. Jadi kalau ada orang, apa artinya sholat subuh berjamaah jika ternyata yang lainnya nggak sholat misalnya? Jadi bohong dia, karena dia tidak rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi memang namanya sholat subuh berjamaah, memang ada kabar gembira dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan jaminan dari Allah, sehingga yang mati di hari itu pun akan menjadi ahli husnul khatimah dan seterusnya. Keutamaan sholat subuh memang iya. Akan tapi yang perlu kita hadirkan di umat ini bukan urusan itu saja. Secara umum dia harus takut meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu adalah dia mengutamakan sholat berjamaah. Kemudian di antara sholat berjamaah itu target kita adalah pertama sholat dulu. Orang awam tingkatannya macam-macam. Yang penting kamu sholat aja dulu deh. Baru nanti tingkatkan sholat berjamaah dulu deh. Belum bisa ketika tingkat ke masjid. Jadi tingkat tinggi kalau sudah bisa sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita hanya merumih. Bagus sekali kita gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu apa? Gerakan-gerakan ini akan ditiru yang lainnya. Itu perlu. Akan tapi yang harus kita pahami ada tangga-tangga yang harus kita ajarkan ke umat. Misalnya apa? Ada fikih praktis selama ini yang kami hadirkan, bagaimana mudah melakukan sholat. Tukang yang sudah berangkat sebelum subuh itu kadang tidak sholat, padahal dia bisa sholat di tanah lapang begitu, dia pun jidatnya dengan lumpur tetap sah. Kita kasih ilmu ringan, ilmu praktis bahasanya sholat jadi bengkel,
Kadang-kadang kalau sudah berangkat sholat subuh itu langsung subuhnya hilang. Padahal dia bisa sholat di mana saja. Di terminal, tinggal gelar, teraspal pun nggak ada masalah, sholatnya sah. Jadi tingkat kita adalah bagaimana ada orang tidak meninggalkan sholat dulu. Ini yang pertama dan paling utama. Baru setelah itu peningkatan. Sebisa mungkin, lihat, jangan sampai kalian sholat sendiri, harus berjamaah. Dimanapun berjamaah. Baru tingkat selanjutnya adalah berjamaah di masjid. Baru setelah itu, yaitu pasti nanti subuhnya masuk. Nah, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali, karena gerakan-gerakan sholat subuh berjamaah memang ada berkahnya luar biasa, karena subuh adalah waktu yang sangat berkah. Tapi jangan lupa, perlu kita menyeru yang lainnya. Jangan meninggalkan sholat yang penting. Adapun kiat-kiatnya adalah kesadaran secara umum. Bukan sadar sholat subuh saja, sadar kepada Allah secara umum. Sebab banyak di antara kita ngentengin, apalagi karena madhab Imam Syafi'i sholat jamaah adalah tidak wajib, fardu kifayah atau sunnah yang dikukuhkan, sehingga sholat seenaknya, karena tidak rindu kepada Allah. Mestinya dia rindu untuk bisa melakukan sholat berjamaah, insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajatnya. Baik, ada pertanyaan lain? Satu, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin, saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Saleh. Saya termasuk salah satu guru di Darul Falah. Alhamdulillah. Saya alumni Darul Falah juga, dari Sanawiyah, kemudian Aliyah, Masya 97, kemudian teruskan studi di Malang, terus balik ke sini tahun 2002. Allah Akbar, Masya Di sini. Subhanallah. Terima kasih Pak Kiai waktunya. Saya ingin bertanya masalah bagaimana tips untuk menghadapi anak-anak santri yang, ya kita tahu yang namanya anak-anak santri itu macam-macam perilakunya, untuk mengkondisikan anak-anak biar gampang bisa kita istilahnya ajak untuk berbuat baik, baik itu masalah kebersihan maupun masalah sholat, terutama ini masalah sholat. Oke. Jadi mungkin ada amalan atau doa agar bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Terima kasih Pak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah tadi sudah Buya seru. Anak-anak insya Allah mudah untuk khidmah. Ya, solehah, soleh semuanya. Dengar Buya tadi, khidmah, mengabdi pondok. Beliau lihat Ustadz belajar di sini, keluar ke Malang, balik lagi khidmah di pondok. Mungkin kalian khidmahnya tidak harus di pondok. Mungkin kalian menjadi orang kaya raya. Jangan lupa dengan sambung dengan pondok. Sudah Buya sampaikan tadi. Kemudian semua kegiatan di pondok kalian ikuti, apalagi kegiatan yang kembali kebaikannya kepada diri kalian sendiri, seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu seruan secara umum. Anak-anakku semuanya, seruan guru-guru kalian untuk kebaikan kalian dengar, kalian perhatikan. Kalau kalian tidak patuh, susah menjadi orang besar. Patuh, apalagi itu perintah sudah ada dari Allah juga. Sholat berjamaah, perintah dari Rasulullah. Himbauan sholat berjamaah, himbauan kebaikan, dikukuhkan oleh guru-guru kalian. Kemudian, adapun para guru, semuanya ini pertama adalah harus ada kekompakan. Kompak itu penting sekali. Biasanya ini kalau guru tidak kompak itu bermasalah. Misalnya ada satu santri ada izin, nggak dapat izin dari ustadz ini, pindah izin sebelahnya jadi izin. Dapat ini problem ini, menjadi permusuhan nanti. Hati-hati. Izin ustadz si A nggak dapat, ngerti? Ustadz B dapat. Loh. Kalau biasa tidak kompak itu membuat racun di dalam pondok itu sendiri. Kompak selagi tidak, ya tidak. Kekompakan itu membantu menjadikan program tim ini wibawa. Makanya tadi kami kikir ini khusus spesial para ustadz. Kalau para ustadz nanti lebih panas lagi saya bahasanya nanti. Saya diskusi adalah di kalangan para ustadz khusus nanti. Saya akan bicara yang nggak boleh didengar oleh santri sebetulnya. Jadi ada pertemuan khusus ustadz-ustadz, tapi nggak boleh para santri dengar. Ini spesial nanti. Gimana ini? Karena harus dibakar, kemudian bagaimana pembenahan agar sukses itu semuanya. Anak santri nggak boleh dengar. Termasuk ini adalah nggak apa-apa santri dengar, tapi karena santrinya sudah jadi ustadz setelah ini, karena semua jadi juru dakwah semuanya, ya. Makanya yang kedua adalah kekompakan. Yang kedua adalah sabda Nabi, ibda binafsik. Kalau kita hanya menyuruh misalnya, tidak akan beri. Sebenarnya ini tidak boleh didengar para santri, nanti bahan kritik. Enggak, santrinya sudah baik semua, nggak suudzon sama guru. Ini kadang-kadang kita menyuruh, tatonya apa? Kita hanya tidak. Misalnya, ini juga menjadi sebab kita tidak. Kemudian kita tidak berhasil kalau begitu. Kemudian kita harus tahu bahasanya itu semua kan kepentingan kita juga. Sholat berjamaah, melakukan kebaikan, termasuk mengut sampah sendiri. Alangkah indahnya jika Anda seorang ustadz, tiba-tiba Anda berjalan mengut sampah, bingung santri.
pasti ikut mengungut sampah. Mulai baginda Nabi pun melakukan mengungut sampah Nabi dengan tangan beliau sendiri. Jadi ikut-ikut bersama mereka dalam kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti dan seterusnya. Itu juga memberi contoh kepada para santri. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Anak-anakku semuanya, lihat. Karena selesai. Kemudian kami harapan bahwasanya di sini ada kelanjutannya nanti. Misalnya apakah ada universitas, ada kampus dan sebagainya. Kalau memang belum bisa mampu semuanya, ambil yang bisa mampu. Misalnya ngambil tarbiyah atau syariah atau apa. Bagi anak-anakku, kami berharap kalian punya cita-cita besar, cita-cita tinggi untuk menjadi ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa tempat yang bisa direkomendasikan. Misalnya apa? Kalian bisa melanjutkan pendidikan. Kalau seandainya sini belum ada kampus, daripada kalian asal masuk kampus, akhlak kalian rusak, bisa saja nggak benar misalnya, ada beberapa kampus yang punya rekomendasi. Satu adalah yang di Indonesia dulu. Anda bisa masuk kampus Universitas Imam Syafi'i, akidahnya sama dengan kita, di Cianjur. Diajar oleh orang-orang alim dari Syria. Buya kenal dekat dengan mereka, serius, akhlaknya kuat, pendidikannya, dan free, gratis. Ini kalau kembali bisa dengan akidah yang benar. Karena ini kampus, barangkali pengen kampus. Kalau kalian ingin melanjutkan pondok pesantren yang lain, kalau kalian pengen benar, minta petunjuk dari guru. Tidak boleh asal kalian pindah pondok. Karena tanda tidak berkahnya santri kalau pindah seenaknya. Kalau kalian sudah tamat, kalian mau pindah kemana, minta petunjuk. Guru, yai, ya syekh, saya akan kemana. Kalau kampus luar negeri, ada beasiswa juga. Universitas Al-Ahqaf, tempat Buya belajar dulu. Atau Universitas Imam Syafi'i, yang Buya sekarang lagi, Syafi'i yang ada di Yaman. Itu adalah beasiswa semuanya ada di sana. Makanya kalian harus punya cita-cita tinggi. Kalian bisa semuanya. Aslinya kalau memang kalian pengen mengambil fakultas pendidikan syariah agama. Kalau fakultas umum, tentu nanti paling tidak kami menghimbau kepada pengurus yang ada di sini, tolong diperhatikan anak itu kuliahnya di mana. Jadi kalau bisa para ustadz-ustadz, tidak ada santri alumni itu. Artinya kalau sudah lepas pun masih kita pantau. Artinya kalau mereka ingin kuliah di Jakarta, berapa kawanmu anak-anakku? 5. Baik, kalau 5 saya carikan tempat kos khusus. Jadi kos-kosannya pun kita pantau. Masih kita sambung dengan mereka. Jangan dibiarkan liar. Saya teringat guru saya, Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, guru mulia, dan saya turu itu. Murid adalah paling mahal. Sehingga tidak boleh pindah kemanapun kecuali dilihat tempatnya itu aman atau tidak. Tidak boleh liar. Saya harus tahu, ngambil fakultas umum, oke, di mana? Di UI. Oke, di UI. Kosmu di mana anak-anakku semuanya? Semua kan sama-sama bayar misalnya. Dicari kosan yang baik dengan masjid, dengan musola, dibimbing, dipantau, ditanya ustadz-ustadznya. Gimana kabarmu? Kalau pulang jangan lupa ya, mampir sini ngobrol. Terus disambung. Inilah tarbiyah yang kadang sering dilupakan oleh sebagian lembaga pendidikan. Insya Allah ini sukses semuanya. Jadi orang besar di mata Allah, besar di hadapan manusia. Baik, cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada orang tua mereka kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, untuk bekal anak-anak mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mereka telah Kau kumpulkan di tempat yang mulia. Jaga mereka ya Allah. Berikan kepada mereka adab kepadamu ya Allah, adab kepada kekasihmu Nabi Muhammad, adab kepada guru dan orang tua mereka, adab dengan sesama mereka, adab dengan ilmu mereka. Kami tidak ingin mereka gagal ya Allah. Mereka telah datang ke tempat mulia ini ya Allah. Muliakan ya Allah. Dan mereka para guru dan semua berjuang di sini, baik para guru atau yang lainnya, berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat nanti di surga ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Dan jadikan mereka adalah pejuang-pejuang yang saling mencintai karenamu, tanpa ada fitnah di antara mereka, tanpa ada kebencian di antara mereka, tanpa ada prasangka buruk di antara mereka, tanpa ada gunjingan di antara mereka, yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka capek di sini lalu tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kami tidak rela jika mereka capek di sini lalu tidak masuk surga. Semua yang berjuang di sini, apakah yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau dengan pikirannya, atau dengan panjatan doa, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk keluarga dan anak-anak mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad.
dan yang telah mendahului kami dari pejuang-pejuang di pesantren ini, yang telah mendahului kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka dan angkat derajat mereka, dan kelak kami susulkan kepada mereka dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berkailah rumah tangga kami yang sudah menikah dari para pejuang-pejuang, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mendukung dalam dakwah di jalan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara mereka yang mengganggu perjuangan. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan tempat ini abadi di dunia ya Allah, hingga kelak ya Allah akan abadi kembali tampak di surga ya Allah. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana